Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi beberapa hewan arthropoda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kindari Dianti, absen 4. Saya Auradifa Jayanti, absen 5. Saya M. Ferianto, absen 18. Saya Siti Wardatul Hasanah, absen 32. Arthropoda dibagi menjadi 4 subfilum, yaitu Yang pertama, Selicerata. Salah satu contoh hewannya adalah laba-laba dan kalajengking. Ciri utamanya yaitu terdiri dari cephalothorax dan perut abdomen. Yang kedua, Myriapoda. Salah satu contoh hewannya adalah kaki seribu dan glowing. Ciri utamanya adalah tubuhnya terdiri dari 10 sampai 200 segmen dan memiliki banyak kaki. Yang ketiga adalah hewan hexapoda. Salah satu contoh hewannya adalah belalang dan capung. Ciri utamanya memiliki tubuh berluas-luas dan memiliki mata tunggal dan mata faset. yang keempat adalah Crustacea. Salah satu contoh hewannya adalah udang. Ciri utamanya adalah tubuh bersegmen dan terdiri dari cephalothorax dan memiliki 5 pasang kaki pada cephalothorax dan juga 5 pasang kaki pada abdomen. Bagian laba-laba dan fungsinya. Bagian ini dinamakan spinneret. Fungsi dari spinneret ini untuk menghasilkan benang-benang sutra bagi sarang laba-laba, melindungi telur dari kekeringan, dan sebagai rumah sementara terutama bagi laba-laba jenis Salticidae atau jumping spider. Di sini terdapat bagian mata. Mata utama laba-laba yang terletak di depan berguna untuk memfokuskan penglihatan pada mangsa dan mengumpulkan detail mengenai sekitarnya. Mata utama laba-laba juga memiliki otot yang bisa menggerakkan retina untuk mengetahui atau melacak gambar. Di sini terdapat pedipalpus. Pedipalpus adalah alat yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Di sini juga terdapat calicera yang berfungsi untuk alat gerak yang menjadi penjepit bagi mangsanya. Di sini juga terdapat cephalothorax yang merupakan gabungan antara bagian dada dan kepala, dan juga abdomen sebagai pusat pencernaan dan alat reproduksi. Bagian-bagian dan fungsi luwing. Kepala berfungsi menerima rangsangan. Sungut sebagai sensor ketika mencari makanan. Kaki berfungsi sebagai alat untuk berjalan. Ruas tubuh berfungsi sebagai tempat melekatnya kaki. 2 kaki terluas sebagai alat berjalan. Bagian-bagian capung dan fungsinya. Bagian kepala berfungsi untuk menerima rangsangan. Mata majemuk berfungsi untuk melihat lebih jelas dengan lapang pandang lebih luas. Mata tunggal berfungsi untuk menanggapi perubahan intensitas cahaya. Antena berfungsi untuk mendeteksi sentuhan, pergerakan udara, suhu, dan bau. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan maksila atau rahang bawah berfungsi untuk mengunyah makanan. Toraks berfungsi sebagai pusat gerakan serangga karena kaki serangga menempel pada toraks. Memiliki 2 pasang sayap yang berfungsi sebagai alat untuk terbang. Pterostigma berfungsi agar seimbang saat terbang. Abdomen berfungsi sebagai pusat pencernaan dan reproduksi. Bagian kaki capung terdiri dari tarsus dan femur. Fungsi kaki tersebut untuk berjalan dan juga mencengkeram mangsa agar tidak mudah lepas. Memiliki 2 embelan, yaitu embelan atas dan embelan bawah. Embelan berfungsi sebagai organ sensorik, tetapi beberapa berfungsi sebagai senjata mencubit atau sebagai organ sanggama. Bagian dan fungsi udang. Antenula berfungsi untuk mendeteksi arus air dan makanan. Rostrum berfungsi untuk alat menyerang musuh. Mata berfungsi untuk mengetahui keberadaan makanan dan organ X yang mengontrol pertumbuhan. Carapace berfungsi untuk melindungi kepala. Abdomen berfungsi untuk membantu pergerakan udang. Helipad berfungsi untuk alat menjepit massa. Antena berfungsi untuk melihat kemoreseptor. Periopod berfungsi sebagai kaki jalan. Pleopod pada jantan berfungsi menjadi alat populasi. Pada betina berfungsi menyimpan telur dan membawa anaknya. Uropod berfungsi sebagai alat kemudi renang. Telson berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan berenang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.